Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada Saudari Bazlia. Kami sangat menghargai kejujuran dan tentunya antusiasme Anda selama proses seleksi ini. Terima kasih kembali Bu Anissa atas kesepakatan yang telah diberikan kepada saya melalui wawancara sesi terakhir ini. Saya menikmati diskusi kita ini. Untuk Saudari Bazlia, tentunya kami telah mempertimbangkan dengan seksama dan rekam jejak Anda membuat kami cukup terkesan, Bazlia. Kami sangat tertarik untuk bekerja sama dan secara resmi kami menawarkan posisi ini dengan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan dan tunjangan standar dari perusahaan serta THR yang diberikan. Terima kasih kembali Bu Anissa atas tawarannya. Saya sangat antusias dengan posisi ini. Dan sebagaimana saya ketahui bahwasannya dalam perusahaan ini banyak adanya keberagaman. Namun, jika saya boleh menyampaikan, angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi saya, yakni sekitar 5 juta per bulan. Mengingat latar belakang saya sebagai seorang magister ilmu komunikasi dan pengalaman saya yang sudah bekerja sebagai humas utama di perusahaan D selama 2 tahun ini. Saya mengerti Bazlia, kami memang ada batasan untuk anggaran, tapi masih bisa memberikan fleksibilitas kepada Anda. Apa ada hal lain yang menurut Anda penting selain gaji pokok? Benar Ibu Anissa, ada yang ingin saya sampaikan selain gaji pokok. Selain permasalahan gaji, saya juga mempertimbangkan mengenai tunjangan kesehatan yang lebih lengkap dan fleksibilitas kerja, seperti adanya 1 hingga 2 hari kerja di rumah dalam seminggu. Ini penting untuk kesehatan serta keseimbangan kerja saya. Sebentar, saya pertimbangkan. Terkait tunjangan kesehatan, kami memang punya tunjangan kesehatan untuk karyawan kami, Bazlia. Namun mengenai WFH, saat ini masih dalam uji coba Bazlia, tapi kami bisa mempertimbangkan untuk posisi ini. Bagaimana kalau kami naikkan gaji Anda menjadi 4 juta rupiah dengan tunjangan kesehatan dan juga WFH selama 2 hari dalam seminggu, dicoba selama 1 bulan pertama? Penawaran yang sangat baik Bu Anissa. Saya rasa kompromi kesepakatan tersebut cukup adil dan saya siap berkontribusi maksimal jika bergabung pada perusahaanmu. Oke, luar biasa sekali Bazlia. Saya ucapkan selamat bergabung di perusahaan kami. Kami harap ini menjadi awal kerjasama yang baik dan membantu untuk kita semua. Terima kasih Bu Anissa atas ketersediaannya untuk menerima saya dalam perusahaan ini. Terima kasih Bu Anissa. Sama-sama. Izin pamit untuk Silakan. Terima kasih. Dari obrolan negosiasi yang sudah dilakukan, terdapat refleksi dari negosiasi itu sendiri. Yang pertama ada tujuan utama dan apakah tercapai? Tujuan utama dari Anissa sebagai HRD perusahaan adalah merekrut kandidat terbaik, yaitu Bazlia sesuai anggaran perusahaan dan membuat Bazlia merasa dihargai. Tujuan Bazlia adalah mendapatkan posisi tersebut dengan kompensasi yang lebih tinggi dan manfaat yang sesuai dengan ekspektasinya. Kedua tujuan tersebut tentunya saja tercapai. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai apa itu BATNA Anda. Apakah Anda menggunakan BATNA Anda secara efektif? BATNA adalah alternatif terbaik jika negosiasi gagal, digunakan untuk menggunakan value kandidat dan memperkuat posisi negosiasi. Kedua belah pihak tidak perlu menggunakan BATNA mereka karena negosiasi berhasil. Namun, kesadaran dan keberadaan BATNA mereka masing-masing sangat efektif dalam menetapkan batas negosiasi dan pada akhirnya membantu mencapai solusi win-win yang adil bagi kedua belah pihak. Bentuk BATNA seperti penawaran batasan yang tegas, permintaan tambahan di luar poin utama seperti WHV, dan kompromi yang terarah. Lalu, bagaimana sih Anda mengidentifikasi kepentingan pihak lain?
Cara mengidentifikasinya dengan mendengarkan batasan anggaran dan memahami bahwa perusahaan juga ingin efisiensi dan kandidat yang berkualitas. Lalu, kita menggunakan strategi kolaboratif dan komunikasi terbuka, berhasil mencapai kesepakatan win-win solution. Kemudian, poin yang kelima, apakah dalam negosiasi tersebut menemukan solusi win-win? Jika tidak, mengapa? Iya, kedua belah pihak sepakat dalam batas kompromi. Baslia mendapatkan peningkatan gaji signifikan, manfaat di luar gaji seperti WHV, uji coba, dan tunjangan kesehatan. Perusahaan mendapatkan skill profesional humas Baslia dan kesepakatan masuk akal secara finansial. Selanjutnya, apakah ada kesulitan yang dihadapi selama negosiasi dan bagaimana Anda mengatasinya? Kesulitan untuk menyampaikan ekspektasi gaji yang lebih tinggi itu merupakan sebuah kesulitan dalam proses negosiasi. Nah, ini bisa diatasi dengan menyampaikan BATNA dan menunjukkan value tambah pribadi. Kemudian, poin yang ketujuh adalah bagaimana yang Anda akan lakukan jika perbedaan terjadi dalam negosiasi tersebut, yakni lebih banyak riset tentang standar industri tersebut agar bisa menyampaikan data pendukung dalam sesi negosiasi tersebut. Kemudian, yang poin ke-8 adalah bagaimana perasaan Anda terhadap hasil negosiasi yang telah dilakukan. Perasaan yang dihasilkan adalah puas dan merasa dihargai karena bisa mendapatkan solusi yang mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak tersebut. Kemudian, kita masuk ke sesi terakhir, yakni kesimpulan tentang negosiasi gaji antara Anissa sebagai HRD dan Baslia sebagai calon karyawan berhasil mencapai tujuan win-win solution yang memuaskan kedua belah pihak. Melalui strategi kolaboratif, komunikasi yang terbuka, mereka berhasil mengidentifikasi dan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Dapatkan kandidat yang berkualitas dengan kesepakatan finansial yang masuk akal. Sementara Baslia memperoleh peningkatan gaji serta tunjangan dan fleksibilitas kerja yang penting baginya. Keberadaan BATNA alternatif terbaik jika negosiasi gagal, secara efektif memperkuat posisi kedua belah pihak, mendorong mereka menuju kompromi yang lebih adil dan hasil yang menguntungkan.